Hai sahabat, ada hal yang menarik yang saya perhatikan pada saat bayi saya rewel atau menangis. Maka menggendongnya dan menaruhnya pada dekapan dada saya membuat dia bisa tertidur dengan nyenyak. Dan ini saya perhatikan terjadi bukan pada saya tetapi pada ibu-ibu yang lainnya. Lalu apa teori di balik itu? Ternyata mendengarkan degup jantung ibu itu membuat bayi-bayi menjadi tenang. Karena ini akan mengingatkan dia pada memori pada saat dia ada di dalam rahim seorang ibu. Mendengarkan organ-organ tubuh ibu berbunyi, lalu juga jantung yang berdegup yang dia dengarkan dari dalam rahim. Ada memori indah yang dia simpan di dalam hatinya. Dan itu jugalah yang membuat dia merasa tenang dan damai. Begitu juga sebenarnya saudara sekalian dengan apa yang kita alami sebagai anak-anak Tuhan. Pada saat kita juga ada dalam berbagai pergumulan, saat kita merasa ada banyak hal di dalam hidup ini yang berat, maka mendengarkan degup jantung Allah itu menjadi hal yang menyenangkan di dalam hidup ini. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita mendengarkan degup jantung Allah itu? Bagaimana kita mendengarkan suara Allah dengan atentif? Nah, pada sapaan sahabat yang pertama kita akan mendengarkan bagaimana mendengarkan degup jantung Allah itu. Yang pertama adalah mendengarkan degup jantung Allah dari pengenalan akan diri kita sendiri. Yang menarik, John Calvin, reformator, kita berkata seperti ini, bahwa seluruh doktrin itu tergantung dari dua hal, yaitu pengenalan akan Allah dan pengenalan akan diri sendiri. Dan mengenali Allah, mendengarkan degup jantung Allah, mendengarkan kehendak Allah terjadi saat kita mendengarkan diri kita masing-masing. Hal yang menarik bukan? Dan dalam kitab Mazmur kita melihat di sini, kita akan membuka kitab suci kita akan membuka dari kitab Mazmur. Mari kita lihat, Mazmur yang kita lihat adalah Mazmur 43 ayat 1 sampai 5. Demikian bunyinya. Berilah keadilan kepadaku ya Allah, dan perjuangkanlah perkaraku terhadap kaum yang tidak saleh. Luputkanlah aku dari orang penipu dan orang curang, sebab Engkaulah Allah tempat pengungsianku. Mengapa Engkau membuang aku? Mengapa aku harus hidup berkabung di bawah impitan musuh? Suruhlah terangmu dan kesetiaanmu datang, supaya aku dituntun dan dibawa ke gunungmu yang kudus dan ke tempat kediamanmu. Maka aku dapat pergi ke mezbah Allah, menghadap Allah yang adalah sukacitaku dan kegembiraanku, dan bersyukur kepadamu dengan kecapi, ya Allah, ya Allahku. Mengapa engkau tertekan, hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudara, yang menarik dari pemazmur kali ini adalah dia ternyata jujur kepada Allah akan apa yang dia dengar dari dirinya. Kadang-kadang ada orang-orang yang merasa marah tetapi tidak menyadari kemarahannya. Ada orang yang merasa baik-baik saja tapi tidak menyadari kesedihannya. Maka mendengarkan diri kita adalah hal yang baik. Mengapa? Karena dengan kejujuran Allah akan mengubah cara pandang kita terhadap hidup ini. Dan kita akan mendengarkan perspektif degup jantung Allah itu sendiri. Sungguh menarik bukan? Nah, Bapak Ibu dan sahabat sekalian, saya menemukan banyak sekali persoalan-persoalan di tengah keluarga yang sumbernya bukan dari keluarga itu sendiri, tetapi dari pribadi-pribadi yang ada di tengah-tengah keluarga. Sebagai contoh misalnya ada orang yang merasa selalu benar sendiri di keluarga.
Atau ada orang yang pemarah tapi tidak menyadari bahwa kalimatnya itu melukai anggota keluarga lainnya. Ada orang yang tidak menyadari bahwa selalu pendapatnya yang ingin didengar. Ada orang yang dikatakan keras seperti batu. Walaupun sebenarnya anggota-anggota keluarga lainnya menyadari, bukan? Nah, karena itu sebenarnya penting sekali untuk mendengarkan dari dalam diri kita sendiri. Karena apa? Kekerasan hati kita, luka-luka kita, keegoisan kita, itu datangnya dari sesuatu yang tidak kita sadari. Alam bawah sadar kita. Mazmur mengatakan, ya Tuhan bebaskanlah aku dari hal-hal yang tidak kusadari. Untuk menyadari hal-hal yang tidak kita sadari, maka kita harus mendengarkan diri kita. Mendengarkan diri kita, dan ketika kita tertidur dalam pelukan Allah itu, ketika kita jujur seperti pemazmur, ketika dia marah kepada Allah pun dia marah kepada Allah, bukan kepada orang lain, bukan meninggalkan tetapi datang kepada Allah, berkata bahwa Engkau Allah, mengapa Engkau membuang aku? Mengapa Allah, mengapa aku tertekan dan gelisah? Dia menyatakan kegelisahannya, dia menyatakan ketertekanannya. Dan disitulah justru Allah mengubah perspektifnya. Kita lihat di ayat yang kelima, dalam sebuah proses, maka pemazmur menyadari dan dia berkata balik pada dirinya, mengapa engkau tertekan hai jiwaku, dan mengapa engkau gelisah di dalam diriku? Berharaplah kepada Allah, sebab aku bersyukur lagi kepadanya, penolongku dan Allahku. Saudara-saudara, seperti bayi yang cranky atau rewel tadi ya, ketika ada di dalam pelukan ibu dia kembali menjadi tenang dan bahkan bisa sampai tertidur. Begitu juga kita dengan Allah. Ketika kita sedang gelisah dengan berbagai persoalan di hidup ini, ketika kita punya banyak kekhawatiran, maka menangislah di pelukan Allah. Dengarkanlah suara tangisan kita sendiri. Kita mendengarkan dengan atentif pada tangisan kita. Dan di situ kita akan merasakan, mendengarkan degup jantung Allah itu sendiri. Ketika kita mendengarkan degup jantung Allah kita sendiri, maka disitulah kita juga beroleh ketenangan. Mengapa gelisah hai jiwaku? Sebab Allah adalah penolong kita. Allah adalah Allah yang mengasihi kita. Seperti seorang ibu dan seorang ayah yang mencintai anaknya. Biarlah degupan jantung Allah membuat kita tenang dan membuat kita selalu merasa bahwa Allah ada di dalam setiap perjalanan hidup kita. Selamat mendengarkan, Tuhan memberkati kita. Jangan lupa like, subscribe, dan tekan loncengnya untuk mendapatkan video sapaan sahabat di channel Sahabat GKI Kayu Putih. Tuhan memberkati.